Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukin Nursafitri Amanda dari Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina Batam. Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan pemodelan menggunakan software tool. Sebelumnya, saya akan memberikan presentasi dari sebuah PowerPoint. Nah, sekarang kita masuk pada rekayasa perangkat lunak. Di sini ada pengertiannya rekayasa perangkat lunak, yaitu satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Nah, di sini yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Jurnal Ilmiah Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana Cianjur yang ditulis oleh Denny Ramdhani dan Agus Suheri. Nah, sekarang kita masuk pada metode pemodelan dan tahapannya. Yang pertama itu metode penelitian. Yang diambil itu metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang dengan cara menggunakan data mengolah dan menganalisis data yang telah didapat dan terkumpul. Dan yang kedua yaitu analisis. Analisis yaitu suatu studi dari sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau memperbaiki kekurangan dari sistem yang telah ada. Dan selanjutnya kita masuk pada perancangan sistem struktur menu, karena kita telah melakukan metode penelitian dan analisis, yaitu merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Nah, perancangan sistem struktur menu ini akan dilakukan ketika metode penelitian dan analisis sudah terjalani. Nah, kita masuk pada metode penelitian. Di sini metode penelitiannya itu memakai model waterfall. Kenapa kita memakai paradigma waterfall? Alasannya itu karena paradigma waterfall ini mempunyai tahapan sistem yang berstruktur atau bisa dikatakan dia teratur atau berurutan. Sekarang kita masuk pada analisa. Di sini juga ada yang pertama yaitu analisis sistem yang berjalan. Analisis sistem yang berjalan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kerja sistem yang terjadi di Prodi Teknik Informatika Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini juga ada diagramnya yaitu activity pengolahan jurnal yang sedang berjalan. Di sini ada penulis dan penerbitnya. Nah, lalu yang kedua, perancangan sistem. Nah, perancangan sistem yaitu dilakukan menggunakan UML sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sistem yang akan dibangun. Adapun tahapan analisis sistem menggunakan UML adalah use case diagram, use case skenario, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Di sini ada contohnya yang ketiga, gambar ketiga yaitu use case diagram sistem informasi jurnal berbasis web. Nah, sekarang kita masuk pada activity diagram. Activity diagram yaitu menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Dari sini ada activity diagram admin login, diagram mengelola data jurnal, bisa dilihat di sini ada admin dan sistem. Masuk kepada sequence diagram, merupakan suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Di sini ada contohnya gambar 7, diagram pengelolaan jurnal. Bisa dilihat. Lalu ada diagram admin login. Di sini ada admin. Dan selanjutnya juga ada diagram mengelola data jurnal.
bisa dilihat di diagram tersebut. Yang terakhir yaitu kelas diagram, sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasikan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Di sini ada contohnya gambar 10, kelas diagram pengelolaan jurnal berbasis web. Di sini ada jurnal, admin, penulis, pendaftaran jurnal, pengelola informasi, reviewer, koreksi jurnal, lulus seleksi, info jurnal, dan pengelolaan jurnal. Selanjutnya kita masuk pada perancangan sistem struktur menu. Yang pertama itu dia ada struktur navigasi hierarki model. Nah, yang di sini ada pengertian dari navigasi. Struktur navigasi adalah struktur alur cerita dari sebuah program sebelum menyatukan elemen-elemen yang digunakan dalam aplikasi. Sebaiknya kita mendefinisikan objek-objek dan merancang tampilan. Di sini ada contoh gambar 11 yaitu struktur navigasi pengelolaan jurnal berbasis web. Selanjutnya kita masuk pada narasi. Di sini yang saya ambil narasinya yaitu telah berhasil dibangun sistem informasi jurnal ilmiah berbasis web pada Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana Cianjur yang dirancang secara baik, efisien, dan efektif. Untuk yang kedua, dengan dibangunnya sistem informasi jurnal ilmiah berbasis web ini, Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana Cianjur sudah melakukan satu tindakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, yang dimana program ini mampu mempublikasikan hasil penelitian karya ilmiah untuk diterbitkan ke dalam jurnal ilmiah berbasis online atau bisa disebut jurnal online. Selanjutnya, dibangunnya sistem informasi jurnal ilmiah berbasis web ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi staf fakultas untuk bisa mengelola pembuatan jurnal online atau jurnal elektronik. Meningkatkan reputasi perguruan tinggi, meningkatkan mutu dan kualitas keilmuan bagi dosen dan mahasiswa. Bisa mengurangi kecurangan duplikasi atau plagiat, memotivasi dan menumbuhkan budaya penulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa di perguruan tinggi dan sebagainya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.